negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Nah, dari dua kalimat ini kita cari mana yang merupakan ide pokok paragraf ke-1. Nah, ide pokoknya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Ini ide pokok dari paragraf yang ke-1. Nanti silahkan dicari ide paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Kita lanjutkan ke bagian pembelajaran yang keempat, itu mengenai sila Pancasila pada sila ketiga. Kita selaku umat manusia harus senantiasa memiliki rasa empati terhadap sesama manusia. Sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga? Yang pertama yaitu mengembangkan sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang kedua, mengembangkan sikap saling asih, saling asih, saling asuh. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan warna kulit, suku, dan etnik. Yang keempat, membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Nah, ini contohnya. Jadi, pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, agar Indonesia ini tetap utuh, tidak terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat ataupun terjadi masalah serta konflik, maka kita harus saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kita tidak boleh merendahkan suku yang ada di Indonesia. Kan seperti kasus kemarin, kalau kita lihat di televisi ya banyak sekali kasus kurangnya menghargai suku yang ada di Indonesia. Sehingga terjadi konflik ataupun permasalahan. Jadi kita selaku warga negara Indonesia yang baik dan juga sebagai makhluk ciptaan Allah harus saling menghargai, harus saling menghormati, karena semuanya Allah ciptakan itu untuk saling menghormati. Ingat ya, Allah juga mengingatkan kepada kita, Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu tujuannya adalah agar kita saling mengenal, agar kita saling menghormati, bukan saling mencelakai ataupun saling mencederai, ya. Tidak boleh seperti kita harus saling menghormati. Tidak boleh kita merasa suku kita yang paling tinggi derajatnya. Kita tidak boleh merasa bahwa kita ini adalah orang yang paling di lingkungan kita. Apakah paling kaya ataupun paling suka dermawan, tidak boleh kita merasa seperti itu. Kita harus menghargai orang lain. Terus kita juga harus saling merasa saling asah, saling asih, saling asuh kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, terhadap warga yang lainnya. Ketika sikap itu kita miliki, maka akan terjadi keharmonisan, ya. Dan ketika sikap keharmonisan terjaga, maka persatuan dan kesatuan akan terwujud. Kita dalam bekerja sama pun akan mudah. Kita dalam misalkan menyelesaikan suatu permasalahan akan terasa lebih ringan kalau kita saling menghargai.
Nah, kita juga selain saling harus menghargai terhadap warga negara yang ada di lingkungan negara Indonesia, kita juga tidak boleh merendahkan negara-negara yang ada di lingkungan kita. Walaupun Indonesia kita ketahui merupakan negara yang paling luas wilayahnya, negara yang paling banyak penduduknya, tetapi kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh merasa paling tinggi derajatnya. Kenapa? Karena setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada negara kepulauan yang ada di Asia Tenggara itu ya, seperti negara Malaysia, negara Indonesia, negara Singapura, itu dari segi geografis. Ya, ada juga negara yang tidak memiliki pulau yang banyak seperti negara kita. Kalau kita negara kepulauan yang dikelilingi oleh pulau dan perairan, ada negara juga yang tidak memiliki perairan. Seperti negara apa? Seperti negara Laos. Negara Laos itu negara yang berada di tengah-tengah daratan, ya, di antara Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Sehingga negara tersebut tidak memiliki perairan. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia merupakan negara perairan yang sangat luas. Sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Kenapa disebut negara maritim? Karena memiliki perairan yang sangat luas, ya. Nah, di sini kita akan mengumpulkan informasi berbagai kondisi geografis negara yang ada di Asia Tenggara. Kita akan melihat persamaan dan perbedaan dua negara tersebut. Setelah itu kita bandingkan, ya. Misalkan persamaan karakternya apa, perbedaannya apa antara dua negara tersebut. Contohnya misalkan negara Indonesia dan negara Singapura. Ada perbedaan dan persamaan dari kondisi geografis yang ada di kedua negara tersebut. Misalkan Indonesia dari segi geografisnya memiliki perairan yang sangat luas. Nah, Singapura berarti perairannya kurang luas atau sedikit, ya, geografis seperti itu. Sungai di Indonesia sungainya banyak sekali. Kalau di Singapura misalkan sungainya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Ini di segi geografis. Pegunungannya juga sama. Di Indonesia banyak gunung api. Kalau di Singapura sedikit gunung api, bahkan tidak memiliki atau sedikit, ya, tidak ada pergunungan, ya, kalau di Singapura seperti yang ada di Indonesia. Indonesia banyak sekali gunung-gunung. Itu dari segi geografisnya. Nah, bagian terakhir adalah kita membuat patung dari tanah liat. Seni patung adalah penuangan ekspresi, ide, dan gagasan ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Pada zaman modern, patung banyak digunakan sebagai media ekspresi dan kegiatan spiritual. Perkembangan seni patung pada zaman modern meliputi aspek teknik, bahan, dan bentuk. Ini contohnya. Ini contohnya adalah patung Sang Buddha yang disembah atau diagungkan oleh masyarakat yang memeluk agama Buddha. Ini biasanya bahannya juga bukan bahan biasa, ya, bahannya terbuat dari bahan yang khusus, ya. Dan juga patung pemakaman di daerah Toraja yang ada di bagian pinggir gua biasanya, ya, di tebing-tebing ini di daerah Toraja, terbuat dari batu kalau ini, ya. Juga ada patung Garuda Wisnu Kencana.